Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Oktahandani. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 2, kerangka konseptual PASB. Apa sih itu kerangka konseptual PASB? Simak ya. 2.1 Kerangka kerja konseptual. Maka kerangka kerja konseptual ini diharapkan dapat memberikan sebuah acuan referensi untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah akuntansi yang terkini tersebut. Jadi, kerangka kerja konseptual tidak hanya membantu profesi akuntansi dalam memahami praktik-praktik yang ada, tetapi juga memberikan arahan pedoman untuk menangani praktik-praktik akuntansi di masa yang akan datang. Kerangka kerja konseptual memberikan dasar atau landasan yang konsisten dan memadai bagi para penyusun standar akuntansi, penyusun laporan keuangan, pengguna laporan keuangan, dan pihak-pihak lain yang turut terlibat dalam proses pelaporan keuangan. Kerangka kerja memang tidak akan dapat konsisten, maka kerangka kerja ini seharusnya dapat membantu memperbaiki pelaporan keuangan. 2.2 Tujuan pelaporan keuangan. Tujuan keseluruhan dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor, kreditor dalam pengambilan keputusan, investasi, dan kredit. Jenis keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan sangatlah beragam. Begitu juga dengan metode pengambilan keputusan yang mereka gunakan dan kemampuan mereka untuk memproses informasi. Penggunaan informasi akuntansi harus dapat memperoleh pemahaman mengenai kondisi keuangan dan hasil operasional perusahaan lewat pelaporan keuangan. Investor sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan yang disusun investe, terutama dalam hal pembagian dividen. Sedangkan kreditor berkepentingan dalam hal pengambilan jumlah pokok pinjaman berikut bunganya. Investor dan kreditor terutama sangat tertarik terhadap arus kas investe atau debitor di masa mendatang. Dalam kerangka kerja konseptual disebutkan bahwa proses pelaporan keuangan meliputi 1. Identifikasi dan analisis peristiwa dan transaksi keuangan. Kedua, pemilihan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, aplikasi kebijakan akuntansi. Yang keempat, melibatkan estimasi dan pertimbangan judgement akuntan secara profesional. Yang terakhir, yang kelima, pengungkapan tentang transaksi, peristiwa, kebijakan, estimasi, dan judgement. 2.3 Karakteristik kualitatif informasi akuntansi dan kendalanya. Dalam memilih di antara alternatif akuntansi keuangan dan pelaporan yang ada, kerangka kerja konseptual PASB SAFAC nomor 2 telah mengidentifikasi beberapa karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi yang berguna. Karakteristik kualitatif tersebut adalah 1. Dapat dipahami, 2. Relevansi, 3. Reliabilitas, 4. Komparabilitas, 5. Konsisten. Informasi dikatakan dapat diandalkan atau memiliki karakteristik kualitatif reliabilitas jika informasi tersebut 1. Dapat diuji, kedua disajikan secara tepat, relatif, bebas dari kesalahan, menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dan ketiga netral. Namun pengertian reliabilitas di sini tidak berarti akurat sepenuhnya. Informasi yang berdasarkan pada pertimbangan profesional, judgement, dan meliputi berbagai estimasi serta perkiraan tidak dapat akurat sepenuhnya, tetapi informasi tersebut seharusnya tetap dapat diandalkan. PASB juga telah mengidentifikasi 2 kendala sebagai bagian dari kerangka kerja konseptual. Dalam menyediakan informasi yang mengandung karakteristik kualitatif agar membuat informasi menjadi berguna, 2 kendala yang dominan haruslah diperhitungkan, yaitu
Satu, hubungan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang dihasilkan. Yang kedua, materialitas. Oke, selanjutnya 2.4, unsur-unsur laporan keuangan. Dalam SFAC nomor 6 PASB telah mengidentifikasi 10 unsur laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan posisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan. Unsur-unsur inilah yang nantinya akan membentuk struktur sebuah laporan keuangan. PASB mengklasifikasikan unsur-unsur laporan keuangan tersebut ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama mencakup 3 unsur, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas atau aktiva bersih. Yang kelompok pertama ini menggambarkan jumlah sumber daya yang dimiliki perusahaan dan besar klaim atau tuntutan kreditor maupun pemilik modal terhadap sumber daya tersebut pada suatu waktu tertentu. Berikut adalah definisi dari masing-masing ke-10 unsur laporan keuangan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh FASB dalam SFAC nomor 6. Yang pertama, aktiva. Aktiva adalah manfaat ekonomi terjadi di masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah pengorbanan atas manfaat ekonomi mungkin terjadi di masa depan yang timbul dari kewajiban entitas pada saat ini untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah kepemilikan atau kepentingan residu dalam aktivitas entitas yang masih tersisa setelah dikurangi dengan kewajibannya. Yang keempat, investasi oleh pemilik adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih. Entitas yang dihasilkan dari penyerahan sesuatu yang bernilai oleh entitas lain untuk memperoleh atau meningkatkan sebagian kepemilikannya. Aktiva adalah bentuk yang paling umum diterima sebagai investasi oleh pemilik. Tetapi investasi yang diterima dari entitas lain ini bisa juga meliputi jasa atau sebaliknya dalam bentuk pemenuhan atau konversi kewajiban entitas. Distribusi kepada pemilik adalah penurunan ekuitas aktiva bersih entitas yang disebabkan oleh penyerahan aktiva, jasa, atau terjadinya kewajiban entitas kepada pemilik. Distribusi kepada pemilik ini akan menurunkan bagian pemilik atau modal entitas. Yang berikutnya, laba konferensif adalah perubahan dalam ekuitas entitas sepanjang suatu periode sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa serta keadaan-keadaan lainnya yang bukan bersumber dari pemilik. Ini meliputi seluruh perubahan dalam ekuitas yang terjadi sepanjang suatu periode, tidak termasuk perubahan yang diakibatkan oleh investasi pemilik distribusi kepada pemilik. Selanjutnya, pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas atau kombinasi dari keduanya, dari pengiriman barang, pemberian jasa, aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Selanjutnya, beban. Beban adalah keluar aktiva atau penggunaan lainnya atau terjadi muncul kewajiban entitas atau kombinasi dari keduanya yang disebabkan oleh pengiriman atau barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Selanjutnya, keuntungan. Keuntungan adalah kenaikan dari ekuitas aktiva bersih. Entitas yang ditimbulkan oleh transaksi periferas, transaksi di luar operasi utama atau operasi sentral perusahaan, atau transaksi insidental, transaksi yang terjadi atau jarang,
dan dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa maupun keadaan lainnya yang memengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Yang terakhir, kerugian. Kerugian adalah penurunan dari ekuitas atau aktiva bersih entitas yang ditimbulkan oleh transaksi periferal, transaksi di luar operasi utama atau operasi sentral perusahaan, atau transaksi insidental, transaksi yang kejadiannya jarang, dan dari seluruh transaksi lain serta peristiwa maupun keadaan-keadaan lainnya yang memengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik. 5. Pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Konsep-konsep tersebut meliputi kriteria pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Konsep-konsep ini akan menjelaskan bagaimana unsur-unsur laporan keuangan harus diakui, diukur, dan dilaporkan oleh perusahaan. Sebagai besar, konsep ini telah dirumuskan FASB dalam SFAC nomor 5. Menurut SFAC nomor 5, dapat diakui sebuah item transaksi atau peristiwa harus memenuhi sebagaimana yang telah didefinisikan oleh FASB dalam SFAC nomor 6 dan harus dapat diukur. Mengenai kriteria pengukuran saat ini, ada 5 atribut pengukuran yang digunakan dalam praktik akuntansi, yaitu 1. Biaya historis, yaitu harga tukar barang dan jasa pada saat tanggal membeli. Contoh item yang diukur dengan biaya historis adalah tanah, bangunan, peralatan, kebanyakan persediaan. Kedua, biaya pengganti, yaitu harga yang dibayarkan saat ini untuk membeli atau menggantikan barang atau jasa yang serupa. Contoh item yang diukur dengan biaya pengganti adalah beberapa persediaan yang mengalami penurunan nilai sejak diperoleh. Persediaan yang termasuk dalam kategori ini adalah persediaan yang dimana jenisnya harus berkenaan mengikuti kemajuan teknologi seperti komputer, telepon, dan lain-lain, sehingga dengan munculnya produk baru-baru akan membuat harga dari produk jenis sebelumnya menjadi lebih naik. Ketiga, nilai pasar. Current market value, yaitu harga jual aktiva yang berlaku di pasar saat ini. Nilai ini merupakan exit value, di mana berbeda dengan biaya historis dan biaya pengganti yang pakai entry value atau input value. Yang keempat, nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu jumlah kas yang diperkirakan akan diterima dari konversi aktiva dalam kegiatan normal perusahaan. Contohnya adalah nilai bersih piutang, yang merupakan nilai piutang yang kemungkinan besar dapat ditagih atau dikonversi menjadi kas. Yang kelima, nilai sekarang atau nilai yang didiskontokan, yaitu jumlah bersih arus kas masuk atau arus kas keluar di masa yang akan datang yang didiskontokan ke nilai sekarang dengan tingkat suku bunga tertentu. Contoh item yang diukur dengan nilai ini adalah piutang wesel jangka panjang, utang obligasi, utang wesel jangka panjang, dan aktiva disewa atas dasar capital leaser. Selanjutnya yaitu 2.6, postulat akuntansi. Postulat akuntansi adalah asumsi dasar mengenai lingkungan akuntansi. Ada 4 asumsi dasar yang melandasi proses penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan. Asumsi dasar tersebut adalah 2.6.1, monetary unit assumption atau asumsi unit moneter. Data transaksi yang akan dilaporkan dalam catatan akuntansi harus dapat dinyatakan dalam satuan mata uang.
Ini memungkinkan akuntansi untuk mengkuantifikasi atau mengukur tiap transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi ke dalam nilai uang. Hal ini uang dianggap sebagai demonstrator umum dari aktivitas ekonomi dan merupakan dasar yang tepat bagi kepentingan pengukuran dan analisis akuntansi. Data kuantitatif, data yang dapat diukur dari dan dinyatakan dalam satuan mata uang akan berguna dalam mengkomunikasikan informasi ekonomi dan membuat keputusan ekonomi yang rasional. Contoh, data transaksi yang tidak dapat dinyatakan dalam satuan mata uang adalah banyaknya jumlah karyawan, tingkat keputusan pelanggan, tingkat kepuasan pekerja, jumlah karyawan yang berhenti, dan sebagainya. 6.2 Ekonomi Business Entity Assumption. Asumsi entitas adanya pemisahan pencatatan antara transaksi perusahaan ekonomi atau bisnis sebagai entitas ekonomi dengan transaksi pemilik sebagai individu dan dengan transaksi entitas ekonomi lainnya. Dengan kata lain, aktivitas bisnis harus dapat dipisahkan dan dibedakan dengan aktivitas pemilik dan dengan aktivitas dari setiap unit bisnis lainnya. 2.6.3 Accounting atau time period assumption. Asumsi periode akuntansi. Informasi akuntansi dibutuhkan atas dasar ketepatan waktu. Umur aktivitas perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa periode akuntansi, seperti bulanan, 3 bulan, atau tahunan. Penggunaan laporan keuangan perlu diberitahu tentang hasil kinerja dan posisi keuangan perusahaan dari waktu ke waktu agar dapat mengevaluasi dan membandingkan dengan perusahaan lain. Jadi, dalam hal ini, informasi terkait harus dapat dilaporkan secara periode. 2.7 Prinsip pasar akuntansi. Prinsip adalah pendekatan umum yang dipakai dalam mengakui dan mengukur transaksi bisnis serta peristiwa ekonomi. Peristiwa akuntansi. Ada 4 prinsip dasar akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi, yaitu yang 2.7.1 Prinsip biaya historis atau objektivitas. Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa prinsip biaya historis memiliki keterkaitan dengan beberapa asumsi dasar akuntansi, khususnya asumsi unit moneter dan kesinambungan usaha. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan sebagian besar aktivitas dan kewajiban diperlakukan akan dilaporkan berdasarkan harga perolehan biaya historis memiliki keunggulan dibandingkan dengan atribut pengukuran lainnya, yaitu lebih dapat diandalkan secara umum. Penggunaan laporan keuangan lebih memilih menggunakan biaya historis karena memberikan tolak ukur yang lebih dapat dipercaya, lebih objektif. Diminta untuk melaporkan hasil beli dari sebuah aktivitas yang sama. Inilah yang disebut objektif. 2.7.2 Prinsip pengakuan pendapatan. Kerangka kerja konseptual VASB mengidentifikasi 2 kriteria yang seharusnya dipertimbangkan dalam menentukan laporan pendapatan seharusnya diakui, yaitu 1. Telah direalisasikan atau dapat direalisasikan. 2. Telah dihasilkan atau telah terjadi. Pendapatan dikatakan realisasi jika barang atau jasa telah dipertukarkan dengan kas. Pendapatan dikatakan dapat direalisasikan apabila yang diterima dapat segera dikonfirmasi menjadi kas. Pendapatan dianggap telah dihasilkan atau telah terjadi apabila perusahaan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan kas pendapatan tersebut. 7.3 Prinsip penandingan. Ketika bagian akuntansi suatu perusahaan akan menyiapkan
Menyusun laporan keuangan, mereka menyadari bahwa periode pembukuan perusahaan yang akan dilaporkan dapat dibagi ke dalam beberapa periode. 2.7.4 Prinsip pengungkapan penuh. Agar pelaporan keuangan menjadi lebih efektif, seluruh informasi yang relevan seharusnya disajikan dengan cara yang tidak memihak, dapat dipahami, dan tepat waktu. Inilah yang dikenal sebagai prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Dalam memutuskan informasi apa yang akan dilaporkan, pembuatan laporan keuangan harus memerhatikan kecukupan informasi yang dapat memengaruhi penilaian dan keputusan pemakaian. Namun, seringkali karena faktor kendala, yaitu hubungan antara biaya dan manfaat, menyebabkan tidak mungkin untuk melaporkan seluruh informasi yang relevan. Oleh karena itu, para pembuat laporan keuangan seharusnya dapat memilah-milah dan menggunakan berbagai pertimbangan yang ada dalam menentukan pelaporan informasi yang sesuai dengan prinsip pengungkapan penuh. Yang penting, informasi yang dilaporkan harus dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan kelak. Seperti yang telah dibahas pada bab 1, laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari akuntansi yang dapat diinput sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas usaha kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dapat disimpulkan juga bahwa laporan keuangan merupakan alat informasi yang berhubungan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajian adalah laporan laba rugi, laporan modal pemilik neraca, dan laporan arus kas. Selain itu, catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari internal yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya. Tujuan catatan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk dapat diakui sebagai item transaksi atau peristiwa harus memenuhi definisi unsur laporan keuangan dan dapat Sekian yang dapat saya jelaskan tentang bab 2 ini, yaitu tentang kerangka kerja konseptual. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.